Wa innaha lakabiratun, tapi itu berat salat itu. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi hati-hati yang tunduk, hati-hati yang khusyuk. Islam itu dibangun dengan 5 pilar. Ya, bunyal Islamu 'alal khams, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bingkai pintu pertama itu ya adalah bertasyahud, kesaksian tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan kita mengikuti cara ibadahnya Rasulullah SAW. Kemudian waqimus shalah, salat yang kedua. Ketiga puasa, zakat, haji ya. Kalau orang nggak haji, kenapa nggak haji Pak? Waduh Pak, mahal biaya haji. Jangankan mau naik pesawat ya kan, saya naik Gojek aja mikir ya kan, jadi dia miskin misalnya, maka nggak wajib dia haji. Dan tidak batal Islamnya, tidak batal Islamnya, karena dia memang tidak bisa berangkat haji itu karena biaya haji itu mahal ya. Kemudian kedua, orang nggak zakat. Pak, kenapa nggak zakat? Wah, saya ini Pak nggak bisa zakat, nggak ada uang. Saya ini orang yang memang menerima zakat ya. Maka dia seorang muslim, tetap dia Islam karena dia membayar zakat. Tidak membayar zakat karena memang dia bukan orang yang wajib zakat. Dia adalah orang yang memang harus dizakati ya gitu ya. Tapi dia tetap Islam walaupun dia tidak zakat. Puasa, kenapa nggak puasa? Sakit ya, sakit yang menua. Kemudian dia ada sakit masalah di lambungnya, atau dia habis kemo atau apa ya kan, sehingga dia nggak puasa karena sebab-sebab yang syar'i, uzur yang syar'i, alasan yang jelas sesuai syariat, maka dia boleh nggak puasa dan tidak batal Islamnya karena dia nggak puasa itu. Tapi kalau seorang muslim itu nggak sholat, Islamnya runtuh ya kan, Islamnya runtuh karena as-sholatu imaduddin, kata Nabi SAW. Suatu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Kalau dia membangun tiangnya maka bangun, tapi kalau dia meruntuhkannya, runtuh agamanya. Salat itu, maka salat itu tidak ada alasannya. Sejak kita ngerti ya kan, baligh, maka wajib kita untuk salat. Wajib untuk kita untuk salat itu. Walaupun keadaan bagaimanapun, nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk baring pun kalau nggak bisa, misalnya ada seorang yang terbakar gitu ya kan, atau dia kecelakaan, semuanya dibungkus, tapi matanya masih bisa ngelihat, dia bisa bedain uang 10.000 dan uang 100.000 ya kan, dia bisa bedain mana nasi pecel lele, mana nasi padang ya kan. Kalau dia bisa bedain itu, artinya dia sadar, dia udah paham tentang itu, maka akalnya masih ada. Sholat dia isyarat dengan kedipan mata. Walaupun nggak ngadep kiblat, kalau seandainya nggak bisa lagi digeser, ya kan, karena parahnya kecelakaannya ini misalnya, matanya masih bisa berkedip dan akalnya masih ada, dia wajib sholat itu, saking pentingnya sholat itu. Nah, maka sholat itu adalah perkara yang sangat penting dalam hidup seseorang. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Hidup kita ini mesti punya problem. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah hidupnya. Namun berbeda. Seorang yang beriman itu, dia tahu bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, 2 cara menyelesaikan masalah itu. Pertama, ista'inu, minta tolong kalian, bisabri, dengan kesabaran. Sabar, karena tidak ada sesuatu yang datang kepada kita kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke kita itu. Baik musibah, bencana, luka, kesedihan, ya kan? Itu semuanya datang ke kita atas takdir Allah. Maka langkah pertama, bisabri, sikapi itu semua dengan kesabaran. Wassalah, dan sholat. Sholat itu adalah benteng yang menyebabkan kita itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kokoh dalam kesabaran itu. Ya, wasta'inu bis sabri wassalah.
sabar, kemudian jaga dengan sholat. Wa innaha lakabiratun, tapi itu berat sholat itu. Illa alal khashi'in, kecuali bagi hati-hati yang tunduk, hati-hati yang khusyuk. Nah, maka dalam sholat kita itu bukan soal gerakannya, ya kan? Nanti ada masa kita nanti gerakan kita tidak sempurna. Ada orang di usia tuanya nggak bisa lagi ruku dengan baik. Ada orang di usia tuanya nggak bisa berdiri dengan baik. Ada orang di usia tuanya nggak bisa sujud dengan baik. Bahkan nggak bisa sujud karena duduk di kursi. Ada orang di masa tuanya, ya kan, keterbatasan kakinya nggak bisa duduk dengan baik, iftiros, ya kan, tawaruk, nggak bisa. Jadi bukan soal gerakannya. Kalau kita sehat walafiat di usia muda, memang kita harus dituntun sempurna mengikuti Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi SAW. Tapi ada masa kita nanti dalam kehidupan kita akan rapuh, kita akan tua, kita akan tidak berdaya. Apakah kita berhenti salat? Tidak. Kita tetap akan salat dengan segala keterbatasan kita, karena salat itu adalah ketundukan, kekhusyuan, ya, ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati. Ini ibadah ini sulit, lakabiratun illa 'alal khashiin, berat, ya kan? Berat kecuali bagi orang-orang yang tunduk, orang-orang yang khusyuk. Orang khusyuk itu seperti apa? Orang khusyuk itu di ayat selanjutnya Allah katakan, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang dia selalu punya sangkaan, annahu yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Saat dia sholat, dia ngerasa sedang jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wa annahum ilaihi raji'un. Yang kedua, dia sadar bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan matinya, dan dia tahu hanya sholat inilah salah satu cara untuk dia nanti tegak di hadapan Allah. Ketika Allah tanya, cek dulu amalannya, bagus nggak amalannya. Yang pertama kali yang ditanya oleh Allah, nggak geser kaki kita kecuali tentang sholat ini. Dia yakin dia akan jumpa dengan Tuhannya. Maka kalau kita punya kesadaran itu, kesadaran bahwasanya kita dalam sholat kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat kita sedang mempersiapkan bekal untuk nanti jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka akan hadir rasa kekhusyuan. Bukan soal gerakannya yang sempurna, karena nanti sampai di usia kita tidak berdaya, di usia kita tua, di usia kita lelah, di usia kita sudah rapuh, kita tetap wajib sholat itu. Sehingga yang menjadi sebab khusyuk itu adalah bacaannya yang sempurna, tetap membaca bacaan sholat, kemudian gerakannya yang tumaknina, tenang dalam sholat itu. Nah, maka insya Allah ya, itu ibadah yang akan menyebabkan seseorang itu dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya problem, jangan sibuk cari keluar. Kalau punya problem, jangan sibuk mengetuk pintu manusia. Kalau punya problem, jangan sibuk untuk mencari segala daya dan potensi untuk bisa menyelesaikan itu. Orang mukmin kalau dia punya problem, maka langkah yang dia lakukan dua, sabar, kemudian yang kedua salat. Nanti dengan sabar itu hati dia lapang, nanti dengan salat dia itu Allah berikan jalan. Wallahu a'lam bishawab.